Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ustadz semuanya, khususnya kelas 9. Hari ini kita dapat kembali mempelajari kitab Nahwu, yakni Nahwu Al-Muyassar. Hari ini kembali kita akan mengulang sedikit tentang pembelajaran, yaitu Al-Maf'ulun Bih. Baik, kita buka kitab kita pada halaman 53 tentang Al-Maf'ulun Bih. Sebelum kalian menterjemahkan, maka hendaknya anak-anak Ustaz semuanya menulis materi tersebut di buku catatan. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maf'ulun Bih. Maf'ul bih atau disebut dengan objek. Al-maf'ul bih huwal ismul ladzi yuqa'u alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih itu adalah isim yang berkaitan padanya fi'il dan fa'il. Jadi yang disebut dengan maf'ul bih ini adalah yang mana dia adalah isim yang membutuhkan padanya fi'il dan fa'il. Kita lanjut. Nahwu labisar rajulus thawba. Telah memakai seorang laki-laki pakaian. Atau telah memakai seorang laki-laki pakaian. Kata as-thawba tersebut posisinya sebagai maf'ul bih. Mengapa sebagai maf'ul bih, Ustaz? Karena letaknya didahului oleh fi'il dan fa'il. Berada pada akhir setelah fi'il dan fa'il. As-thawba. Dalam kurung as-thawba titik 2 maf'ulun bih sebagai maf'ul bih li'annahul malbusu karena ia adalah dipakai. Wa hukmuhu annahu mansubun dan dihukumi atau dan dibarisi kata tersebut annahu yakni mansubun berbaris nasab dalam kurung ay yuftahu akhiruhu yaitu difathahkan pada akhir kalimatnya. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai situ. Kemudian Ustadz akan menjelaskan melalui rekaman video yang Ustadz berikan pada materi tersebut. Ustadz akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu al-maf'ulun bih, yang mana maf'ul bih ini termasuk dia kepada isim-isim yang dinasabkan. Maka Ustadz membuat tabel seperti di papan tulis ini. Al-maf'ulun bih dibaca dia mansub, tanda nasabnya yaitu berbaris fathah yang pertama, kemudian yang kedua huruf alif, yang ketiga baris kasroh, dan yang terakhir adalah huruf ya. Baik, maka tanda yang pertama tadi adalah berbaris fathah. Berbaris fathah terletak pada dua tempat, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Maka contoh yang Ustadz garis bawahi ini kesemuanya adalah contoh daripada al-maf'ulun bih. Maka dalam kalimat Iqra al-Qur'ana kulla yaumin, bacalah Al-Qur'an setiap hari. Maka posisi Al-Qur'an di sini, kata Al-Qur'ana di sini adalah sebagai maf'ul bih. Al-Qur'ana di sini sebagai maf'ul bih, maka dibaca ia yaitu mansub atau nasab. Tanda nasabnya dengan apa, Ustaz? Tanda nasabnya yaitu dengan baris fathah
Kenapa dia fathah? Karena dia isim mufrad. Maka Al-Quran ini adalah maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya dengan berbaris fathah karena dia isim mufrad. Kemudian yang kedua yaitu terletak pada jamak taksir. Sama seperti isim mufrad tadi. Maka dalam kalimat ihtaramtul ulama'a, ihtaramtul ulama, saya telah memuliakan para ulama. Maka fiilnya di sini adalah ihtarama. Kemudian fa'ilnya adalah domir tu, pengganti daripada domir ana. Ihtaramtu, saya telah memuliakan para ulama. Ulama di sini, posisi ulama di sini adalah sebagai maf'ul bih karena dia maf'ul bih, maka dia dibaca mansub atau dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan apa, Ustaz? Dengan berbaris fathah. Kemudian karena dia jamak taksir, tidak lagi ada isim mufrad. Lihat, maka terbagi dua. Ada isim mufrad, ada jamak taksir. Jadi contoh yang seperti ini, al-ulama ini, posisi ulama ini adalah sebagai maf'ul bih, kemudian dia dibaca nasab. Tanda nasabnya mana? Tanda nasabnya adalah baris fathah. Kenapa dia baris fathah? Karena dia jamak taksir. Baik, selanjutnya tanda yang kedua daripada maf'ul bih tadi atau isim-isim dinasobkan yaitu huruf alif. Kita lihat contohnya. Tanda huruf alif ini terletak pada asmaul khamsah. Hanya terletak pada asmaul khamsah saja. Kita lihat contohnya. Ra'aitu abaka yusolli. Saya telah melihat ayahmu sedang sholat. Jadi abaka di sini, pada abaka, kata abaka adalah termasuk dia maf'ul bih. Dibaca dia nasab atau mansub. Tanda nasabnya dia dengan huruf alif. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah. Maka lihat, ra'aitu abaka yusolli. Abaka di sini posisinya sebagai maf'ul bih atau yang dikenai sebagai objek. Maka dia dibaca mansub, tanda nasabnya dengan huruf alif. Ini yang Ustaz lingkari. Kemudian kenapa dia Ustaz huruf alif? Karena dia asmaul khamsah. Selanjutnya yaitu kasroh, terletak pada jamak muannas salim. Contoh, ra'aitul muslimati. Aku melihat perempuan muslim, banyak dianya. Aku melihat, saya telah melihat wanita-wanita muslim. Maka posisi muslimati ini sebagai dia maf'ul bih. Ini dia sebagai maf'ul bih, maka dia dihukumi nasab mansub. Tanda nasabnya dia dengan berbaris kasroh. Yang mana baris kasrohnya, Ustaz? Ini muslimati. Karena dia berbaris kasroh, karena tandanya berbaris kasroh, karena dia jamak muannas salim. Pada bab tentang atau pembahasan tentang maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Pada kalimat muslimati. Selanjutnya kita masuk kepada huruf ya. Ya terletak pada isim musanna dan pada jamak muzakkar salim. Mari kita bahas contoh daripada musanna.
Ishtaraitul khubzaini li akhi. Saya telah membeli 2 roti untuk saudara laki-lakiku. Maka posisi khubzaini ini dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih harus dia dibaca nasab. Tanda nasabnya pada isim musanna tadi yaitu adalah huruf ya karena dia isim musanna. Lihat. Posisi khubzaini ini fiilnya ishtara membeli, ishtari membeli, ishtaraitu ada di sini dhamir ana tu tersembunyi. Ishtaraitu saya telah membeli khubzaini 2 roti li akhi untuk saudaraku. Kemudian yang terakhir terletak pada jamak mudzakkar salim. Huruf ya tadi, tanda nasab huruf ya tadi terletak pada jamak mudzakkar salim. Perhatikan. Ihtaramtul muallimina. Ihtaramtul muallimina. Saya telah memuliakan guru-guru. Saya telah memuliakan para guru-guru. Maka posisi muallimin sini, muallimina di sini adalah sebagai maf'ul bih. Dia dibaca nasab atau mansub, tanda nasabnya dengan huruf ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Baik anak-anak Ustadz, sampai di sini sudah cukupkan pelajaran kita. Semoga mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.